undang-undang cipta kerja itu diatur disemikian rupa kemakmuran. Tapi bagaimana memakmurkan masyarakat, bagaimana menuju masyarakat sejahtera dan makmur, Islam punya konsep. Insya punya konsep. Konsepnya jelas. Bahwa pertama kalau kemakmuran itu diukur dari fisik, ya diukur dari fisik, maka kata kuncinya adalah seperti yang tertuang di dalam Al-Quran. Di situ disebutkan bahwa faiza faroghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, kata kuncinya di situ. Manusia tidak boleh leha-lehe, tidak boleh lelet, tidak boleh males. Manusia harus aktif. Faiza faroghta fansab. Itu kata kunci. Ketika selesai satu pekerjaan, maka segera lakukan pekerjaan lain. Artinya apa? Manusia dituntut produktif. Ini kata kunci awal. Untuk mencapai kesejahteraan, kita harus mencapai produktivitas. Nah, mari megawe iki aja leren, ndang megawe neh. Ini namanya produktivitas. Tapi produktivitas tidak boleh liar. Tidak boleh materialistik, tidak boleh hanya fisik. Wa ila rabbika farghab. Produktivitas harus disandarkan kepada doa, berharap selalu kepada kasih sayang Allah. Inilah yang disebut dengan kekuatan lahir batin, jasmani, rohani, duniawi, ukhrawi itu. Megawe tenanan, iya, tapi aja lali ndonga. Megawe tenanan, tapi aja lali cedhek nang Allah. Megawe tenanan, tapi aja lali nang Allah. Itu penting. Banyak orang berpikir materialistik. Orientasinya fisik saja. Megawe untuk duit. Tapi gak eling nang Allah. Tapi gak cedhek nang Allah. Tapi lali nang Allah. Itu bukan konsep Islam. Kenapa? Karena manusia itu cenderung serakah. Manusia itu cenderung epeh. Manusia itu cenderung melampaui batas. Itulah sifat-sifat kita. Bisa jadi orang kalau belum punya kekuasaan memang ya apa? Api. Belum punya kesempatan kita api. Tapi lek wis dadi. Iso-iso apa? Justru dia berubah. Angku, sombong, bergudul, diomongi gak kena. Coba anggota dewan itu. Anggota dewan itu seluruhnya DPR yang ada di Senayan. Ya semuanya, bahkan pemimpin dari mulai presiden, sampai bupati, sampai kepala desa. Itu semuanya pengemis. Ya, pengemis. Apa yang pengemis apa? Pengemis suara rakyat. Iya kan? Mereka itu minta-minta, doa. Sama dengan pengemis di jalanan itu sama. Kasihan mas, sama itu. Mulai dari yang di istana, DPR, sampai yang di bawah itu semua pengemis. Pengemis suara rakyat. Sama. Sampai raine dipasang nang tembok-tembok nang. Ya raine itu loh. Raine itu kan dipasang nang tembok, dipasang nang wit-witan, pohon-pohon, di jembatan. Engko lek wis rada anu ceblok nggih keset, nggih lungguh ya, nggih macam-macam lah. Raine itu loh. Kenapa? Karena ingin mendapatkan suara. Suara itu harganya mahal. Rakyat titip kesejahteraan hanya itu. Rakyat titip keadilan hanya itu. Tidak lebih. Tapi begitu diberi amanat kuasa, duduk di istana, duduk di Senayan, mereka banyak yang kemudian lupa. Kabeh kemaruk nang bondo. Loh, dalah ini yang berbahaya. Makanya harus idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bagaimana produktivitas? Nah, produktivitas manusia itu enggak sama dengan robot, Bung. Produktivitas manusia itu enggak sama dengan mesin. Produktivitas manusia itu harus dilalui dengan konsep sumber daya manusia yang memanusiakan manusia. Ini penting. Menungso gak cukup dikai panganan tok. Gak cukup dikai pekerjaan tok, tapi dia butuh kepuasan spiritual, kepuasan rohani, kepuasan batiniah. Maka disitulah kemudian ada istilah pendidikan sumber daya manusia. Yang namanya budi pekerti, yang namanya building karakter. Maka jangan seperti robot. Saya tidak akan menyinggung cipta kerja sebagai sebuah undang-undang. Itu urusan mereka yang pinter-pinter. Dan menimbulkan kontroversi,
yakin pemerintah tidak bijak kalau itu kemudian dipaksakan. Coba tolong kemudian ajak komunikasi. Sementara ada pejabat yang mengatakan bahwa kenapa ada tenaga asing masuk, sementara orang di dalam negeri ini nganggur. Mereka bilang karena pekerjaan itu nggak bisa ditangani oleh orang Indonesia. Oke, iya betul. Wong Indonesia bodoh, iya. Tapi kalau pejabat mengatakan demikian, itu tidak elok. Kalau belum pinter, ayo dipinterkan. Itu tugasnya negara. Kita ini punya warisan. Seperti zamannya Nabi Musa ketemu dengan Khidir alaihi wassalam. Ada rumah yang sudah hampir roboh. Tiba-tiba Khidir memerintahkan untuk dibangun. Kenapa? Karena ini milik anak yatim. Di dalamnya ada harta karun. Maka apa yang terjadi? Kita tiru bagaimana cara Khidir itu. Kita ini seperti anak yatim yang oleh orang tua kita diberi warisan harta karun. Bisa saja orang pintar menjual harta karun itu. Tapi apa yang terjadi bagi bangsa kita yang miskin itu, yang yatim itu? Dia tidak punya apa-apa nanti. Maka sangat bijak apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Ayo didekne bangunan iki. Engko kuwi ben gelem manggon nang ngene omah kuwi. Maka sama dengan Indonesia. Indonesia ini punya harta karun yang luar biasa banyak. Melimpah ruah, kaya raya. Taruhlah kita anak yatim, tidak punya induk semang. Maka sebijak Nabi Khidir, dia menyuruh kita untuk membangun rumah itu. Supaya orang tua kita yang meninggalkan harta karun sedang melihat anaknya yang ditinggalkan itu mau merawat rumah itu. Bersama-sama merawat Indonesia. Maka apa kata kuncinya? Dipinterne dhisik. Pak Jokowi pinter no rakyat musik. Pak Luhut pinter no rakyat musik. Wes, ora usah ngomong. Wong luar negeri weh pinter. Kita ini pinter, Pak. Sanggup. Pesantren sanggup lek dididik. Tekakno ahline teko ndi wis. Amerika, Eropa, Jepang tekakno rene, didiken santri-santri iki terus kemudian culno kon gawe pabrik. Loh, siap kamu? Siap kan? Loh ini Pak FB loh ini. Ini Pak Luhut krungu lho iki, Pak Jokowi krungu lho iki. Pesantren siap untuk menjadi penyelenggara sekolah pendidikan keahlian. Apa yang dibutuhkan oleh negara ini? Wes, siap. Siap kalian kira-kira ya? Siap menggantikan tenaga kerja Cina? Siap menggantikan tenaga kerja asing? Siap mengelola diri sendiri? Wah, harus gitu. Ini sak donya krungu kabeh ini. Ini sak donya krungu kabeh. Maka ketika kita bicara tentang produktivitas manusia itu nggak sama dengan mesin. Apa yang tidak sama? Karena mesin itu cukup dengan solderan listrik, solderan kawat lah. Supaya satu sama lain saling bersambung. Tapi kalau manusia tidak cukup dengan solderan kawat. Dia pakai silaturahim, dia pakai hubungan batin. Maka di situ perlu dididiklah manusia supaya pinter. Maka ada bahasa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada bahasa kita belajar, dididik. Ya pancen ngrumat wong akeh iki ora gampang. Pinterno sik. Indonesia ini bangsa yang kuat. Bangsa yang hebat. Pantang dikalahkan oleh asing. Pantang dikalahkan oleh Cina. Pantang dikalahkan oleh Eropa. Pantang dikalahkan oleh Amerika. Indonesia bangsa mandiri. Kita pernah mengusir Portugis. Kita pernah mengusir Jepang. Saat ini kita juga bisa mengusir apapun yang tidak kita sukai di negeri ini. Kalau dia akan memperlakukan kita tidak adil. Kita bisa. Kita bisa menjadi bangsa yang mandiri. Bisa. Kita bisa nol impor. Bisa. Pak Luhut, saya katakan. Kita bisa menjadi bangsa yang bebas utang. Saya yakin, saya mampu, saya punya konsep. Kita punya kekuatan untuk memproduksi apa yang kita bisa produksi. Kita punya kemampuan itu. Asal satu, kayak ono kesempatan. Kayak ono fasilitas. Kayak ono aturan main yang baik, yang adil. Contoh begini.
Kalau dalam isu cipta kerja itu ada outsourcing, di mana orang itu tidak ada istilahnya itu penghargaan yang cukup kepada pekerja. Saya tidak akan menyorot di dalamnya. Maka sebenarnya untuk itu saya punya konsep. Bagaimana memanusiakan manusia dalam sistem produktivitas. Konsepnya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini konsepnya. Kita bangun konstruksi masyarakat itu atas dua dasar, yaitu albir dan at-taqwa. Kita bangun dengan kebaikan yang sempurna dan ketakwaan yang utuh. Bagaimana albir wa taqwa sebagai pondasi daripada bangunan kerjasama sosial, daripada kerjasama masyarakat? Sederhana. Misalkan ada pabrik Honda, itu dari Jepang. Iya memang. Suzuki dari Jepang, Toyota dari Jepang, Toshiba dari Jepang. Ya, misal ada Wuling, ada apa dari Cina. Wes, pokoknya masuk sini. Silahkan masuk ke Indonesia. Wes, silahkan. Tapi setiap pekerja Indonesia yang bekerja di perusahaan itu diberi hak untuk membeli saham perusahaan itu. Jadi ini loh, perusahaan itu punya modal misalnya 1 miliar. Maka 20% dari 1 miliar itu disisihkan untuk pekerjanya. Tahu kamu ya? Berarti 200 juta itu untuk karyawannya. Artinya perusahaan itu akhirnya milik semuanya orang yang ada di situ. Bagaimana caranya? Pekerja bisa membeli saham. Caranya gaji yang diterima itu disisihkan 20%-nya untuk membeli saham. Jadi kalau gajinya 100.000, yang 20.000 disisihkan untuk membeli saham perusahaan itu. Tahu kan ini? Lah supaya perusahaan itu nggak rugi, pemerintah nalangi lewat bank untuk membelikan saham pada pekerja di dalam perusahaan itu dalam sistem utang. Pemerintah memberikan fasilitasnya tak utangi. Gitu ku saham regane sakmene. Kowe megawe nang kene engko dijikuk tiap bulan 20% dari gajimu untuk saham. Hingga apa? Hingga kemudian masyarakat itu ikut memiliki perusahaan itu. Hingga kalau ada orang naik Honda, aku melak duwe. Iya kan? Ada orang naik Suzuki, aku melak duwe, iya tak? Kalau ada orang naik Kawasaki, aku melak duwe. Jadi perusahaan itu milik rakyat juga. Hingga masyarakat ini punya rasa memiliki. Sense of belonging-nya ada. Handarbeen itu ada. Kalau ikut memiliki, ikut merasa memiliki, maka dia akan punya semangat yang tinggi.